Kita akan membahas satu tema hari ini, sore hari ini tentang Torah sebagai covenant and wisdom. Nah, ini yang kita mempersiapkan kita di minggu-minggu mendatang ketika kita akan membahas tentang 10 perintah Tuhan. Kita ingin pertama-tama mengerti apa sih maksud Tuhan memberikan Torah atau perintah-perintahnya kepada kita, sedangkan kita bukan penerima pada awalnya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kali kami boleh diundang datang. Kami boleh datang ke dalam ibadah bukan karena tekad kami, bukan karena kekudusan kami, tapi karena Engkau yang pertama terlebih dahulu berinisiatif mengundang kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan kami sekali lagi dikuduskan, diperlengkapi, diberikan makanan rohani yang boleh menguatkan untuk kami kembali berjuang bagi nama Tuhan dari hari ini sampai minggu mendatang lagi. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kalau kita ingin melihat, ini kan selalu ada jeda ya saudara. Saya berganti-gantian dengan Pendeta Ivan karena itu tidak langsung terus-menerus. Jadi sedikit banyak setiap minggunya ada sedikit short introduction atau flashback untuk mengingatkan kembali kita ini lagi di mana gitu ya. Bangsa Israel sudah dibawa keluar daripada Mesir, mereka sedang berjalan di padang gurun tapi mereka belum sampai ke Kanaan. Mereka akhirnya sekarang sudah sampai di Gunung Sinai di mana mereka akan mengikat perjanjian covenant dengan Tuhan, dan mereka nanti di dalam pasal berikutnya mereka akan menerima 10 perintah Tuhan. Nah, ini yang kita ingin lihat bahwa Musa itu seperti miniaturnya bangsa Israel. Kita sudah membahas ini dari awal ya, bagaimana Musa itu dikejar-kejar, Musa terusir daripada Mesir, demikian juga bangsa Israel nanti harus terusir daripada Mesir gitu. Dan sekarang juga Musa mendapatkan panggilannya pertama-tama di mana? Ya di Gunung Sinai ketika dia melihat semak yang terbakar. Dan Tuhan berjanji, kamu akan membawa bangsa Israel keluar. Dan tandanya apa Tuhan? Tandanya adalah mereka akan beribadah di sini. Nah, ini sekarang sudah menjadi penggenapan dari janji Tuhan ya. Bangsa Israel sudah dibawa keluar dan mereka sudah sampai di kaki Gunung Sinai. Nah, kita sekarang membaca dari Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai yang ke-9. Ini yang akan menjadi ayat yang kita bahas terutama. Saya akan membaca ayat yang pertama, saudara sekalian, yang kedua, seterusnya sampai yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah itu mereka berangkat, ya saudara sekalian, 1, 2, 3. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun, dan orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang kepada perjanjianku covenant, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Firmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau. Dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkara bangsa itu kepada Tuhan. Saudara, sebelum kita masuk kepada tentang maksud Torah itu sendiri, saya ingin mengingatkan bahwa yang namanya Torah itu bisa ada karena ada covenant, ada perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Dan di sini yang menjadi satu simbol dari covenant adalah dikatakan di sini, kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri. Segulah ya, di dalam bahasa aslinya segulah. Jadi di dalam Saudara bisa melihat ya, segula di dalam bahasa Inggrisnya itu treasured possession, di dalam bahasa Indonesianya menjadi harta kesayangan.
Nah ini satu kata yang penting saudara, karena saudara bayangkan ya, saudara bayangkan bahwa mereka itu sudah 400 tahun dijajah oleh bangsa Mesir. Mereka itu setiap periode atau setiap generasi melihat diri mereka itu sebagai budak. Saudara pernah mendengar orang-orang yang diperbudak dari bangsa Amerika dulu ya, bangsa negro, kulit hitam, ketika mereka akhirnya dibebaskan, mereka tidak langsung bertindak seperti orang bebas. Mereka tetap seperti orang budak gitu. Mereka tidak bisa, ya mereka seperti tidak melihat ada option lain. Jadi mereka masih tetap melihat bangsa kulit putih, orang kulit putih itu sebagai superior dan mereka selalu inferior. Jadi di sini ya Tuhan sebelum memberikan 10 perintah, memberikan Torah, dia ingin merestorasi identitas bangsa Israel. Bahwa ketika Tuhan memberikan perjanjian, dia berkata, kamu bukan lagi budak, kamu adalah harta kesayangan. Inilah identitas barumu. Kamu harta kesayangan Yahweh. Kamu bukan lagi budak Firaun. Kamu jangan berpikir melihat identitasmu, lihat ke belakang terus. Kamu sudah ditebus, kamu sudah dapat identitas baru. Ini KTP barumu ya. Waktu dibuka KTP barunya, segulah gitu. Warga negara surga gitu. Inilah who you are now. Ini yang menjadi contoh ya saudara, bahwa ketika kita ditebus, seberapapun parah saudara di masa lalu, Tuhan berkata, you now have a new identity. Kamu punya identitas yang baru. Kamu tidak usah lagi diikat oleh masa lalumu, dosa masa lalumu, kondisi, situasi masa lalumu. Kamu sekarang punya masa sekarang, dan Tuhan juga menjanjikan masa depan untuk melangkah ke depan. Nah segulah itu ya saudara, selalu merujuk kepada Israel. Ketika 8 kali nanti muncul, berulang-ulang selalu merefer kepada Israel sebagai ini harta kesayangan raja. Itu raja menerima upeti banyak sekali. Tapi di antara upeti itu ada satu yang menjadi kesayangan, yang menjadi favorit, yang dikhususkan bagi sang raja gitu. Nah inilah segulah. Inilah bangsa Israel di mata Tuhan. Tapi Pak, itu kan ngomongin tentang benda ya. Sedangkan bangsa Israel kan bukan benda gitu. Maksudnya mereka jadi segula itu apa? Mereka menjadi treasured possession-nya Tuhan itu apa? Maksudnya apakah Israel itu dilihatin, dibelai-belai seperti cincin permata raja? Kan tentu bukan ya saudara. Jadi kalau begitu bagaimana Israel sebagai segula itu dapat dimengerti? Nah ini yang kita bisa lihat di dalam konteks covenant saudara. Di dalam konteks covenant ya, ketika raja mengikat perjanjian dengan seseorang atau sekelompok orang, itu yang akan diberikan misi khusus. Kamu dipanggil, kamu dari sekian banyak orang atau sekian banyak menteri, sekian banyak bawahan, raja memanggil seseorang gitu ya, atau memanggil satu tim menjadi khusus, menjadi punya misi tertentu, tujuan tertentu, yaitu menjadi apa? Menjadi representatifnya raja. Seseorang yang dipercaya raja, seseorang yang raja punya misi, dia tidak bisa menjalankan sendiri, atau dia memang mau menugaskan seseorang untuk misi tersebut. Nah ini segulah, inilah orang inilah yang akan dipanggil untuk menjadi representasinya raja. Jadi saudara, kalau kita mendapatkan pengertian tentang kamu adalah favoritnya Tuhan, kamu adalah biji matanya Tuhan, itu bukan supaya kita, oh enak ya, ada perasaan warm feeling. Bukan itu doang saudara. Karena siap-siap di depannya adalah, kamu bukan hanya kamu diterima, kamu accepted, kamu berharga. Tapi apa saudara? Kamu accepted, dianggap berharga untuk diberikan satu misi yang khusus. Jadi segula boleh dibilang, bukan hanya identitas, tapi juga job desk ya. Job desk baru menjadi representatif raja. Kalau enggak saudara, akan banyak sekali ini ya, hak-hak istimewa yang orang terima. Oh kamu adalah anak pejabat. Dan kita tahu sering baca berita kan ya. Anak pejabat yang naik Fortuner, terus ugal-ugalan. Terus kalau melanggar aturan, dia tinggal berkata kepada polisi ya. Oh kamu gak lihat plat nomor saya? Ini, saya anak pejabat gitu ya, berhak untuk terobos-terobos aturan. Karena dia merasa berhak, karena dia merasa dia punya status. Dan dia make use, dia abuse status tersebut. Tapi saudara, kalau kita
justru ingin mengerti arti segula ini justru adalah menjadi representatif, harusnya kalau saudara adalah anak pejabat, anak presiden, itu justru bukan abuse aturan ya, tabrak-tabrak aturan, tapi justru semakin taat dan jangan sampai, ya kalau dalam konteks nyetir tadi ya, justru semakin berhati-hati di jalan raya supaya jangan sampai mereka ya ditangkap melanggar aturan dan mencoreng nama baik ayah sang pejabat tadi. Jadi ini kan sangat berbeda ya saudara. Kalau kita hanya melihatnya segula itu hanya sebagai hak istimewa, entitled, ya bisa di-abuse. Tapi kalau kita melihat kita dipanggil, kita dikhususkan untuk satu misi yang khusus menjadi representasi raja, harusnya kita sangat berhati-hati. Kita anak raja, ya makanya bisa seenaknya gitu. Tapi kalau kita anak raja, makanya kita harus berhati-hati. Kita tahu Prince William atau Prince Charles waktu masa kecil mereka dididik ketat sekali supaya apa? Supaya mereka jangan misrepresent otoritas dari raja. Jadi itu saudara segula ya. Yang tentunya dua konsep berikutnya, Holy Nation, kerajaan imam dan bangsa yang kudus yang kita udah bahas 2 minggu lalu. Itu juga yang sangat sekali lagi membuat eksplisit panggilan tersebut. Bangsa yang kudus, bangsa yang dari kudus kita udah bilang artinya dikhususkan dari semua bangsa, yang dipilih hanya Israel. Dipisahkan, dipilih, dikhususkan bagi Tuhan. Dan kerajaan imam apa? Dikhususkan untuk apa? Untuk diutus kembali kepada bangsa-bangsa lain. Menjadi perwakilan, membawa mereka kembali kepada Tuhan. Jadi ini yang kita selalu lihat di dalam dua perspektif ini. Bawa keluar, diutus kembali. Nah sekarang kita masuk kepada main point kita hari ini tentang Torah. Yaitu adalah, saudara kalau dengar Torah, coba tampilkan slide ya. Saudara akan berpikir tentang apa? Torah. Sebagian besar mungkin akan menerjemahkan Torah itu sebagai ya Taurat. Tapi Taurat kan nggak biasa kita pakai ya, sangat khusus gitu. Maka biasanya orang akan mentranslate-nya atau menerjemahkannya sebagai hukum gitu ya. The word Torah, tapi kalau kita lihat dari akar katanya, awal katanya, Torah itu artinya adalah to guide, to teach gitu. Untuk membimbing, untuk mengajar, maka arti kata Torah itu harusnya yang lebih tepat adalah pengajaran, doktrin, instruksi, dan bukan hukum. Tapi saudara, saya suspek, saya duga kita semua ya, sekarang ini sudah sangat-sangat terbiasa untuk melihat Torah itu sebagai hukum. Dan kita tahu saudara, setiap kata itu punya baggage ya, punya muatan, punya muatan konsep-konsep di belakangnya yang setiap kali kita terlihat kata itu kita langsung ya teringat baggage di belakangnya. Hukum apa saudara baggage-nya? Baggage-nya ya tentu ada baggage ya, KUHP, kita tidak suka hukum, ribet-ribet, berbelit-belit gitu, rumit. Nah itu yang membuat kita akhirnya enggan ketika membaca Torah karena kita lihat itu seperti buku hukum. Siapa yang suka baca KUHP ya? Makanya kita tidak suka baca Torah juga karena kita menghampiri Torah itu seperti kitab KUHP. Nah hari ini kita akan mencoba membahas 3 dekonstruksi ya. Saya mencoba untuk mendekonstruksi pemikiran saudara selama ini. Atau pemikiran ya zaman modern. Ketika mereka melihat Torah, kita akan mencoba mendekonstruksi secara terminologinya tadi sudah ya, secara kontennya dan secara tujuannya. Oke, kita boleh next. Yaitu adalah yang pertama saudara tentang terminologi tadi sudah ya. Sekarang tentang kontennya saudara ya. Saudara akan mendapati ya, Alkitab kita, Torah gitu ya. Kalau saudara boleh lihat 5 kitab Musa gitu atau bahkan seluruh Alkitab tidak datang dalam bentuk sistematis A sampai Z. Tidak juga dalam sistematis tematis ya, pernikahan, doktrin Allah, doktrin manusia, doktrin Roh Kudus gitu ya. Enggak juga ya, atau pasal 1, pasal 2, pasal 3 gitu. Lalu ada butirnya. Enggak kan ya? Bukan seperti list UUD atau KUHP yang sangat sistematis, sangat teratur dan komprehensif. Akan diperbarui terus-menerus kalau bisa. Tetapi kontennya datang dalam bentuk apa saudara? Dalam bentuk narasi, cerita, kisah pembebasan bangsa Israel, kisah Musa dipanggil, dan juga
bukan sistematis tapi diberikan secara model dan sangat selektif. Kita tidak dikasih tahu tentang kisahnya Musa ngapain sepanjang 40 tahun pertama. Terus juga Alkitab sangat selektif mencatat kisah-kisah tersebut ya. Kenapa gitu? Nah, satu hal yang kita ingin tahu ya saudara, bahwa Alkitab itu adalah teks kuno sekali lagi. Alkitab adalah teks kuno. Tapi saudara, banyak orang datang kepada hamba Tuhan atau kepada gereja ya, bertanya untuk hal-hal yang sangat-sangat kontemporer ya. Apa pandangan Alkitab tentang AI? Atau pandangan Alkitab tentang metaverse, tentang Bitcoin gitu ya. Alkitab ngomong apa gitu. Kita harus bilang Alkitab belum ada Bitcoin waktu itu sih. Belum ada AI dan metaverse juga ya. Jadi sepertinya kita nggak bisa cari tuh pinpoint ayatnya yang berbicara tentang hal tersebut apa gitu. Jadi kita perlu dapat satu konsep dulu ini saudara. Alkitab ditulis untuk kita tapi bukan kepada kita. Ditulis bagi kita, relevan bagi kita. 2000 tahun berbeda ya. Dari perjanjian baru, ribuan tahun berbeda jaraknya gitu. Tapi relevan tidak untuk kita? Relevan sekali gitu ya. Masih banyak hal yang kita bisa gali. Tapi Alkitab tidak ditulis kepada kita. Kita bukan first recipientnya, kita bukan penerima awalnya. In the sense Alkitab tidak ditulis kepada kita, tidak ditulis di dalam bahasa Indonesia, tidak ditulis dalam konteks budaya Indonesia, Jawa, tidak ditulis di dalam logika modern. Ini ya semua saudara, berarti apa ya saudara? Ya ini pesannya memang melampaui budaya, tetapi ketika datang dituliskan di dalam konteks budaya tertentu, yaitu bangsa Israel, Mesir gitu ya, Babylon pada zaman itu, Ancient Near East, yang punya kebudayaan tertentu. Mereka belum ada demokrasi saudara, mereka belum ada yang namanya hak asasi manusia. Itu konteks kita sekarang gitu ya. Komersialisme belum ada itu semua. Jadi Alkitab ditulis kepada orang-orang Israel kuno dalam bahasa Israel kuno dengan logika Israel kuno. Jadi saudara, sama seperti saudara pernah berkeliling ke satu daerah yang totally asing, ke negara asing yang saudara nggak tahu bahasanya, saudara nggak ada mapnya, saudara istilahnya totally zero knowledge tentang tersebut begitu. Yang saudara perlukan apa? Yang saudara perlukan biasanya kalau untuk negara-negara yang tertutup ya, Korea Utara ya. Misalnya kalau ke Jepang mungkin gampang ya, saudara bisa travel sendiri, bisa ada tour guide, nggak perlu tour guide, masih bisa survive. Tapi kalau ke misalnya Korea Utara, Tanzania, itu sepertinya perlu tour guide ya, yang bisa bahasa lokal, yang juga bisa menerjemahkan konteks budaya zaman itu. Nah sekarang gimana kita perlu tour guide-nya? Siapa yang menjadi tour guide? Nah hari ini saya memperkenalkan seorang ahli Alkitab yang sangat ahli di dalam perjanjian lama, yang bernama John Walton ya. Dia menulis satu buku yang berjudul The Lost World of Torah. Dan dia sangat ahli dan juga membanding-bandingkan dengan dokumen-dokumen kuno pada saat itu. Dan dia ya mendeskonstruksi banyak sekali pemikiran-pemikiran kita yang salah terhadap Torah, terhadap perjanjian lama gitu. Nah hari ini kita pengen melihat Torah itu apa sih? Makhluk apa itu? Dan penerima awalnya itu melihat Torah itu sebagai apa? Bedanya di mana? Dan implikasinya apa? Ini kita lihat hukum ya saudara. Kalau saudara lihat hukum, concern utamanya kan itu memberikan daftar-daftar hukum ya. Daftar-daftar aturan yang harus diingat. Saudara by the way masih ingat gak itu pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945? Jangan-jangan sila keempat pun udah lupa ya, apalagi pasal 36, 37 gitu. Dulu kan kita mati-matian waktu SD disuruh hafal kan itu. Fakir miskin dipelihara oleh negara, itu pasal berapa tuh? Sudah gak lupa itu ya, fakir miskin dan orang-orang terlantar dipelihara oleh negara. Terus ada lagi pasal-pasal lainnya, kita udah lupa kan ya saudara. Tapi saudara tahu ya, ada pasal-pasal tertentu ya, 36, 37 atau 29. Tetapi kalau kita melihatnya bahwa Torah itu bukan concern utamanya tentang memberikan daftar, tapi memberikan pengajaran, memberikan model,
Maka tujuan Torah itu bukan supaya kita tahu, tapi menjadikan kita bijaksana. Menjadikan kita bijaksana ya. Jadi buat kita zaman kita sekarang saudara, yang namanya hukum dengan bijaksana itu tuh beda banget. Saudara kalau sign up satu apps atau satu satu service, saudara kan langsung dapat sebelum saudara bisa memakai apps-nya atau saudara memakai jasa-jasanya tertentu, saudara akan mendapatkan satu halaman panjang penuh dengan aturan yang namanya terms and condition. Saudara biasanya bacain satu-satu atau saudara seperti saya langsung scroll paling bawah lalu langsung klik agree and continue tanpa baca. Yang mana saudara? Saudara bacain satu-satu gak tuh? Listnya sepanjang itu. Ada poin 1, poin 2, poin 3, sampai nggak tahu itu poin ke-50 atau poin ke berapa. Pokoknya scrollnya panjang banget sampai ke bawah. Akhirnya kita lega ketika lihat ada satu button kan ya, agree and continue. Langsung klik gitu. Nah itu kan ya, kita nggak suka hukum saudara. Kita kalau bisa langsung skip. Sama seperti kalau saudara lihat imamat, langsung continue gitu. Skip continue ya, imamat gini. Ini terms and condition yang nggak perlu lagi gitu. Kalau bisa langsung di skip aja gitu. Ini kan saudara kalau kita lihat ya, kita nggak suka yang berbau hukum, berbau legalitas gitu ya. Yang berbau apa? Yang berbau yaitu undang-undang dasar, KUHP. Kita enggak mau, kalau bisa kita langsung skip, kalau enggak kita serahkan kepada ahlinya ya. Kita sewa lawyer atau semuanya itu untuk yang ngatur supaya kita enggak usah berurusan dengan hal-hal yang berbau hukum. Karena itu ya, hukum dengan bijaksana tuh beda banget. Tapi kita enggak suka hukum, kita suka yang namanya bijaksana. Saudara scroll aja Instagram saudara, saudara menemukan banyak sekali konten-konten atau feed tentang wise quotes ya, wisdom quotes ya, quotes yang sangat bijaksana gitu, yang membuat saudara makin knowledgeable, yang membuat wah kayaknya keren dan mau di-share gitu. Saudara bukan cuma share, tapi saudara juga mungkin klik lalu baca-baca lagi konten lainnya. 10 perkataan bijak menurut Aristotle, atau petunjuk hidup sehat, atau misalnya 5 aturan supaya pernikahan saudara langgeng 1000 tahun. Nah ini yang kayak gini-gini kan saudara bikin, wah menarik sekali gitu ya. 7 langkah menuju debt free life. Ya, saudara langsung klik bijaksana ya, momen-momen bijaksana, kata-kata bijaksana gitu. Kalau yang ini saudara pengen tahu lebih lanjut gitu. Tapi kalau urusan terms condition, hukum, legalitas, saudara nggak mau. Saudara ngerti ya, di dalam zaman modern dua hal ini terus akan dua kutub yang terpisah. Tetapi yang menarik adalah menurut Walton, bagaimana kalau zaman Israel dan Ancient Near East kuno, buat mereka yang namanya hukum dan bijaksana itu nggak terpisah seperti zaman kita sekarang. Ini dua hal yang sama gitu ya. Kalau kita kenal hukum, kita bijaksana. Kalau saudara mau jadi orang yang berbijaksana, saudara mengerti tentang Torah. Maka dokumen-dokumen hukum, KUHP, UUD pada zaman itu lebih dibaca seperti, yaitu tadi ya, aturan-aturan bijaksana. Kalau kamu begini, maka begitu. Kalau kamu sabar, maka kamu subur. Kalau kamu tidak sabar, kamu kejebur. Nah itu kan kata-kata bijaksana yang diingat oleh orang ya. Maka mereka akan coba mengertinya lebih seperti ya Proverbs gitu. Kita orang modern membaca hari ini Amsal tuh seperti baca undang-undang, hukum universal yang berlaku kekal, 100% absolut. Sedangkan mereka membaca hukum itu lebih seperti membaca Amsal yang menjadikan tujuannya adalah menjadi bijaksana. Maka saudara, kita mau sekali lagi mencoba mendeskonstruksi yang namanya Torah itu bukan dimengerti secara UUD KUHP zaman modern, tapi dimengerti seperti ajaran bijak orang-orang bijak dari zaman itu ya. Sebagai pengajaran, sebagai model yang menjadikan seseorang bijak gitu. Indikasinya apa saudara? Buktinya apa Pak kalau begitu ya? Kalau saudara bilang buktinya apa kalau begitu? Kan ini
udah terpisah ribuan tahun. Tahu dari mana kita bahwa memang mereka mengertinya demikian? Oke, kita bisa coba berargumen ada dua indikasi ya. Setidaknya ada dua indikasi bagaimana mereka melihatnya bukan seperti kita lihat sekarang, tapi lihatnya seperti kalimat-kalimat bijaksana. Yang pertama saudara, hukum-hukum pada zaman itu bersifat non-komprehensif. Sedangkan hukum zaman sekarang itu kalau bisa sekomprehensif mungkin, tidak ada lubang, tidak ada pasal karet, semuanya diatur dengan sangat detail, sangat komprehensif, menyentuh semua aspek kehidupan. Sedangkan yang namanya perjanjian lama, hukum Hammurabi misalnya ya, yang sama juga pada zaman itu, kalau kita meneliti, dan Walton benar-benar meneliti ya, hukum-hukum yang ada di dalam bangsa-bangsa lain, termasuk di dalam bangsa Israel, ternyata sangat-sangat nggak komprehensif saudara. Misalnya Taurat ya, nggak banyak tuh membicarakan tentang pernikahan, perceraian, hukum adopsi anak. Itu sangat tidak lengkap. Karena itu nanti di zamannya Tuhan Yesus, sampai ahli Taurat itu debat terus-menerus tentang boleh cerai atau enggak boleh cerai. Karena di perjanjian lama ternyata nggak detail saudara. Makanya nanti ada Rabi Shammai sama Nabi Hillel itu bertempur terus-menerus, boleh bilang boleh cerai atau nggak boleh cerai. Saudara mau tahu jawabannya yang mana? Ikutlah PA Jumat nanti ya. Itu PR-nya Pak Ivan akan bahas di PA Jumat nanti. Tapi kita tahu ya saudara, bahwa bukan hanya kita yang lihat nggak lengkap. Orang-orang ahli Taurat, orang Farisi di zamannya Tuhan Yesus juga melihat Taurat ini nggak lengkap. Makanya ditambahkan ada aturan-aturan tambahan sampai berapa? 613 tambahan aturan untuk bikin lebih komplit. Untuk bikin lebih clear. Misalnya, kamu nggak boleh kerja di hari Sabat. Maksudnya nggak boleh kerja tuh gimana? Nafas nggak boleh, boleh kan? Angkat bayi, gendong bayi boleh atau enggak gitu. Nah makanya sama orang Farisi, ahli-ahli Taurat diatur lebih jelas lagi. Kamu boleh jalan nggak hari Sabat? Boleh, tapi nggak boleh lebih dari sekian distance. Kamu boleh angkat barang nggak? Boleh, tapi nggak boleh lebih dari segini. Karena kalau lebih dari segini, kamu sudah kecapean, kamu sudah dianggap bekerja. Nah itu diatur dengan lebih detail lagi saudara. Jadi kita lihat ya, bahkan untuk orang-orang itu pun mereka melihat ini nih bukan seperti undang-undang KUHP yang detail komprehensif. Maka kalau saudara nanti lihat, nanti di minggu-minggu mendatang kalau kita lihat 10 perintah, kayaknya sih bukan minggu-minggu mendatang ya, bakal bulan-bulan mendatang karena saya bakal ke Belanda lagi 3 bulan mendatang di April, Mei, Juni. Jadi kayaknya kita baru akan masuk ke 10 perintah setelah bulan Juli ya, agak lama setelah itu. Tapi ya saudara, nanti kalau kita masuk gitu ya, kita akan banyak perdebatan tentang 10 hukum, 10 perintah itu juga sangat tidak detail. Jangan membunuh. Oke, jangan membunuh. Kalau begitu waktu perang boleh atau enggak? Kita boleh gak bunuh musuh waktu perang? Kita boleh gak kalau misalnya dirampok gitu ya, ditodong gitu, kita boleh membela diri? Ini antara dibunuh atau membunuh. Berarti apa? Kita nggak boleh membunuh orang jahat ini gitu. Atau boleh nggak aborsi? Boleh nggak eutanasia? Jadi banyak sekali yang nggak detail karena itu nanti perdebatannya banyak sekali di dalam hal-hal tersebut. Jadi ini indikasi yang pertama ya saudara. Yaitu adalah hukum pada zaman itu bersifat non-komprehensif. Tidak detail, tidak komprehensif. Indikasi yang kedua. Di dalam zaman PL kita tahu mereka memang tidak punya kitab yang dibawa-bawa seperti kitab KUHP yang bisa dirujuk ya. Oke, menurut pasal 36 butir kedua poin ketiga adalah demikian. Gak ada saudara, karena kita sekali lagi harus ingat mereka di dalam budaya kuno yang sebagian besar orang itu buta huruf. Tidak ada buku, tidak ada kitab yang mereka bisa bawa-bawa. Bahkan sampai zamannya reformasi pun buku itu mahal sekali. Jadi kita boleh lihat mereka itu adalah masyarakat oral ya. Masyarakat yang mendengar dibanding masyarakat yang membaca. Berarti mereka kalau mau tahu aturan mereka dengar daripada pemimpin atau pendeta atau imam mereka ya. Maka hakim-hakim zaman kuno itu kalau menentukan putusan mereka itu bagaimana saudara? Ya kita tahu dari
dari zamannya Babylon, waktu Hammurabi ditemukan juga ya, itu bukan ada batu Hammurabi yang gede seperti gini, mereka nggak bawa-bawa batu itu dan mereka juga nggak catat karena itu tebel banget gitu. Jadi mereka apa? Mereka baca, mereka coba mengerti dan mereka coba bukan hafal ya, mereka mencoba melihat bagaimana ini tuh membuat mereka menjadi bijaksana. Jadi hakim-hakim nanti waktu mereka setelah selesai sekolah, selesai training mereka nggak ada bahan acuan, mereka nggak ada buku, kitab yang mereka bisa bawa untuk refer lagi. Jadi nanti hakim-hakim gimana menentukannya? Berdasarkan intuisi mereka, berdasarkan pemikiran kebijaksanaan masing-masing hakim. Nah, ini kontras banget saudara dengan zaman kita ya. Zaman kita justru kita tuh nggak boleh ya menghakimi orang secara intuitif. Kayaknya doesn't feel right gitu ya. Si ini tidak bersalah gitu ya. Nanti kalau MK gitu ya, boleh atau enggak, bersalah atau tidak bersalah ini. Apa keputusan anak presiden atau keputusan loloskan dari batas threshold gitu ya, 4% gitu. Terus saudara sebagai hakim, setuju atau tidak setuju aturan threshold 4% ini dihapus atau enggak dihapus? Saudara kan mesti bilang ya, ini sesuai aturannya demikian, argumennya demikian. Saudara nggak bisa sebagai hakim di zaman modern sekarang berkata, nggak setuju. Kenapa? Ya nggak setuju aja. Nggak feel aja, feelingnya lagi nggak aja gitu. Kan nggak bisa ya saudara. Berarti kita ini justru harus kalau bisa menghindari subjektivitas sebisa mungkin dan harus seobjektivitas mungkin. Sedangkan zaman itu mereka justru diharapkan menggunakan intuisi mereka gitu. Intuisi mereka karena mereka nggak ada lagi acuan objektif di luar yang mereka bisa pakai. Maka kalau kriterianya hakim yang bagus zaman dulu adalah mereka bijaksana dalam menggunakan intuisi untuk benar-benar detect ini benar atau salah ya. Maka mereka pakai dengan segala kebijaksanaan pengalaman mereka, karakter mereka untuk menentukan ini yang benar, ini yang salah. Kalau kita enggak saudara, kalau kita di standarnya apa saudara? Standarnya adalah hakim sekarang enggak perlu bijaksana, perlu otak yang kuat ngafal. Yang perlu tahu poin-poin KUHP-nya ada di mana gitu. Ini yang kita pengen lihat bahwa dokumen hukum pada zaman itu adalah bukan cuma sekedar saudara rajin nyalin, rajin mengenali, tapi bisa menjadi bijaksana. Intuisi saudara dilatih sehingga ketika saudara menghadapi kasus-kasus yang tidak pernah ketemu, tidak tahu, baru, unik, saudara punya intuisi yang benar yang mana, yang adil yang mana, yang bijaksana yang mana. Jadi bukan cuma sekedar teks standar undang-undang yang tinggal kita copas, yang kita tinggal refer. Nggak ada itu saudara di dalam zaman tersebut. Maka sekali lagi kalau dalam paradigma Amsal ya, cara kita membaca hukum coba tampilkan sekali lagi ayat yang tadi. Ya kita itu kebalikan justru. Kita baca Amsal seperti undang-undang. Didiklah anakmu di dalam jalan Tuhan, maka dia tidak akan melenceng sampai pada masa tuanya. Lalu ada orang tua yang didik anak baik-baik. Waktu pemuda remaja meninggalkan imannya gitu. Lalu kita bilang, loh ini Amsal salah ini. Saya udah didik bener-bener loh. Tapi kok gak sesuai ya. Karena kita melihatnya itu seperti hukum universal yang berlaku kekal dan 100% absolut yang harus dihafal. Sedangkan kalau Amsal, kita tahu Amsal. Amsal itu justru ditulisnya lebih untuk membuat orang berpikir, bukan untuk dihafal, tapi membuat orang berpikir gitu ya. Mereka justru membaca hukum lebih seperti membaca Amsal yang melatih berpikir. Misalnya begini saudara. Saudara pernah dengar Proverbs yang modern seperti misalnya seorang ibu ya, lagi masak, dia lagi masak, lalu ada sepupunya datang, lalu ada temannya datang mau ikut-ikut bantuin, mericanya tambahin lagi dong, itunya MSG-nya juga kurang. Terus dia akhirnya usir semua orang tersebut, udah ini dapur gua yang urus gitu. Too many cooks spoil the broth.
kebanyakan koki merusak makanannya. Udah satu koki aja yang urus semua gitu. Nah itu ya. Tapi nanti waktu cuci piring, habis selesai makan, si ibu ini berkata, the more the merrier. Lebih banyak, lebih bagus. Loh, tadi bilang satu orang cukup. Tapi kalau urusan cuci piring kok lebih banyak, lebih baik gitu. Nah ini kan bertentangan atau enggak? Iya, terkesan bertentangan. Tapi itu yang membuat kita berpikir dan tahu menempatkan konteksnya di mana. Oh, waktu masak jangan rame-rame. Tapi waktu cuci piring lebih banyak, lebih baik. Nah, saudara, saya mungkin pernah bahas juga di sini ya. Salah satu Amsal yang saya pernah sharingkan yang membuat waktu remaja bergumul, yaitu Amsal 26, saudara. Amsal 26 ini kan memang benar-benar terlihat sangat bertentangan ya. Amsal 26 ayat 3 dan ayat 4 dan 5. Jangan menjawab orang bodoh menurut kebodohan, orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan kau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Ini benar-benar bertentangan dan sama penulis Amsal digabungkan side by side. Ini kenapa saudara? Ini bukan justru bertentangan, ya ini di dalam kitab Amsal sekali lagi. Membuat saudara berpikir, kalau saudara ketemu orang bebal, saudara bagaimana memutuskan jawab atau tidak jawab? Kalau jawab, ya nanti kamu sama seperti dia, menjadi bebal. Tapi kalau, jangan jawab maksudnya. Tapi kalau kamu jawab, kamu harus jawab supaya dia jangan menganggap dirinya bijak. Nah gimana saudara? Nah itu yang namanya kebijaksanaan. Saudara harus pakai konteksnya, saudara harus memutuskan jawab atau tidak jawab di dalam konteks seperti ini, di dalam orang ini, di dalam waktu ini. Bikin mikir. Tapi kitab KUHP kan justru bikin kita nggak harus mikir ya, harus hafal aja itu tempatnya di mana. Gitu. Maka sekali lagi kembali kepada Torah, orang-orang zaman itu tuh memang melihatnya sebagai melatih kita kepada bijaksana. Saudara ingat cerita tentang Salomo? Ketika Salomo berdoa minta apa? Dia minta bijaksana. Lalu Tuhan kasih bijaksana yang melebihi semua orang sebelum dan sesudah dia. Lalu setelah dikasih kebijaksanaan, hal berikutnya yang dicatat di dalam Alkitab adalah kasus yang sangat susah itu ya. Kasus yang dua orang ibu yang salah satu bayinya itu meninggal. Nah ini buat apa saudara? Untuk menunjukkan kebijaksanaan Salomo yang nggak ada orang yang bisa memutuskan. Dan akhirnya Salomo bisa memutuskan. Apakah dasar keputusannya ini nanti bakal jadi KUHP untuk berikut-berikutnya kalau ada kasus seperti ini keluarkan pedang. Kan belum tentu ada kasus seperti ini lagi ya. Tapi justru cerita ini muncul untuk menceritakan inilah model kebijaksanaan. Inilah Salomo yang berbijaksana. Inilah yang namanya model dari apa itu namanya bijaksana. Itu ya dua indikasi kalau kita benar-benar mau lihat, iya kita selama ini salah ngerti ya. Walton ternyata banyak membukakan perspektif. Mereka melihat undang-undang atau hukum itu sebagai bijaksana. Yang di dalam zaman kita sudah terceraikan ya, sudah terpisah menjadi dua yang sama sekali bertabrakan. Nah saudara, sekarang kita ingin coba lihat yang namanya contoh-contoh bahwa yang namanya Torah itu adalah instruksi dan bukan legislasi. Torah itu adalah bijaksana dan bukan sekedar undang-undang atau KUHP yang tujuannya adalah melatih intuisi kita supaya jadi bijaksana. Caranya gimana belajar menjadi bijaksana? Caranya sama seperti saudara belajar seni ya. Saudara belajar seni. Mungkin di kelas pertama guru akan tanya apa itu seni. Ini kan abstrak sekali ya. Seni itu apa? Lalu gurunya akan kasih apa? Banyak model-model tentang seni. Ini loh seni dalam zaman barok seperti ini. Seni dalam zaman rokoko seperti ini, seni dalam zaman modern seperti ini. Contoh-contoh model-model seni gitu ya, yang membuat murid-murid itu akhirnya tahu, oh seni itu tuh seperti ini, seni yang bagus tuh seperti ini, seni yang sampah itu seperti ini gitu. Nah itu dijelaskan gitu ya. Ini nih yang kenapa dia terkenal, kenapa lukisannya itu dikagumi, karena
ada golden rasionya, ada keindahannya. Nah dari situ dilatih intuisinya untuk mengenali ini lukisan yang bagus. Sedangkan lukisan oret-oretan saya ini tidak bagus. Itu kenapa? Karena sudah dilatih intuisinya saudara. Apa yang seni dan apa yang bukan seni. Demikian juga waktu kita belajar matematika kan ya. Matematika kita bukan hanya belajar rumus tapi juga ada yang namanya soal cerita. Saudara ingat matematika soal cerita kira-kira seperti begini. Kereta Wush berjalan dari stasiun Halim dengan kecepatan 350 km jam 8. Sedangkan kereta Argo Parahyangan berjalan dari Bandung dengan kecepatan 180 km berangkat pukul 8.30. Pertanyaannya, pukul berapa mereka akan berpapasan? Saudara, dulu fail atau benar soal cerita seperti ini? Kira-kira itu kan kita bisa pakai rumus-rumus ya untuk tahu kapan mereka berpapasan di tengah-tengah gitu ya. Dan berpapasannya dimanapun bisa dicek semuanya. Tapi tujuan soal matematika ini apa ya? Supaya anak saudara jadi manajer stasiun. Supaya anak saudara itu bisa ngatur jadwal keberangkatan kereta dengan tepat. Atau supaya bisa berpapasan dengan calon pacar. Kan bukan itu semua kan ya saudara. Tapi untuk apa? Supaya kita berbijaksana menggunakan model-model tersebut ya. Matematika in action itu seperti itu gitu. Tapi ini bukan tentang urusan saudara jadi ahli perkeretaan, saudara jadi ahli perjadwalan. Enggak saudara. Tapi ya saudara dilatih intuisinya dengan memakai model-model tersebut menjadi bijaksana memakai rumus-rumus matematika tersebut gitu ya. Dan anak-anak belajar dari yang abstrak tadi pakai contoh-contoh yang konkret demikian. Saudara nggak ada respon kayaknya matematikanya mungkin nilainya agak seperti saya ya. Agak kelap-kelip gitu. Saya pakai contoh yang lebih umum aja deh. Saya ingat saya dulu di kampus saya itu ambil jurusannya bisnis ya. Nah di dalam NTU, dalam zamannya saya mereka udah banyak sekali pakai Harvard Business School model. Jadi banyak case studies gitu. Dan ini ada ada cerita tentang bagaimana Lexus itu. Lexus kan Toyota, mereka mau masuk ke dalam pasar ini ya, pasar luxury, mau menantang BMW dan Mercedes gitu. Tapi yang engineers-nya kan bukan orang kaya dan bukan orang yang tingkat atas gitu ya. Jadi tetap nggak bisa itu bikin yang sebagus daripada German cars gitu. Maka bosnya Lexus, mereka bagaimana melatih engineers ini supaya punya taste, punya seleranya yang customer bakal suka gitu. Biar nanti kalau BMW atau Mercedes tutup pintu tuh blek, bagus gitu ya. Tapi kalau Lexus awal jebrek, loh ini kok nggak anggun banget suara tutup pintunya, suara mesinnya, terus beludrunya, kayunya. Jadi gimana cara melatih mereka ya? Bukan cuma sekedar kasih list to do, tapi mereka pengen dilatih intuisinya, seleranya. Yang bos Lexus lakukan adalah para engineers ini dilatih dengan mereka dibawa terbang ke Paris, mereka terbang pakai first class. Mereka tinggal di hotel bintang 5 dan kamar presidential suites. Dan mereka dijamu di restoran-restoran yang paling high class. Dan mereka nanti naik private jet dan yang lain. Untuk apa? Selama latihan tersebut mereka dilatih intuisi gimana itu yang namanya ya intuisi ini ya, luxury lifestyle itu seperti apa. Comfortnya tuh lain gitu ya. Luxury feel-nya juga lain gitu. Nah setelah itu baru mulai ada perbaikan-perbaikan di dalam hal tersebut ya. Jadi yang dilakukan tuh bukan cuman ini loh, list kayu-kayu yang paling mahal, paling hebat,
ya itu penting, tapi gimana membedakan atau memilihnya dari mana? Intuisinya mereka nggak ada, saudara. Ya karena mereka bukan bukan user kan ya. Tapi ketika mereka dilatih intuisinya, mereka jadi tahu, oh harus pakai bahan ini, harus modelnya kayak begini. Nah itu yang namanya dilatih intuisinya. Sama seperti kalau saudara membaca Alkitab, memang bukan langsung dapat jawaban pasti. Oh Bitcoin harusnya gini. AI harusnya gini. Enggak saudara. Tapi ketika saudara baca Alkitab terus menerus, saudara will get the feeling. Saudara will get the intuition. Oh harusnya Alkitab tuh arahnya ke sini. Pemikirannya harusnya begini. Keputusannya harusnya begini. Itu ya bedanya legislasi dengan instruksi. Itu bedanya aturan dengan ya instruction. Yang tadi. What if kalau selama ini kita datang ke Alkitab dengan salah kaprah tadi ya. Kita datang ke Alkitab tuh pengen dapat quick answer. Alkitab ngomong apa ya tentang jodoh. Oke, kita cari quick answer. Kita maunya ini ya, ini dan itu. Tapi Alkitab ternyata bukan ensiklopedia yang saudara bisa refer. Oke, refer ke tema 3 poin. Enggak bisa dengan demikian saja saudara. Tapi Alkitab datang membuat saudara bijaksana itu seperti saudara datang ke optik dan saudara diberi kacamata. Saudara berarti bukan hanya melihat, saudara diajar bagaimana melihat gitu ya. Satu cara pandang yang baru. Nah, Alkitab memang memberikan data, memberikan informasi. Tapi kita sekali lagi mau sadar cara Alkitab membentuk kita ya. Cara Alkitab merubah hidup kita. Itu bukan hanya memberikan saudara sesuatu untuk dilihat, tapi membentuk bagaimana saudara melihat. Sekali lagi ya, bukan hanya memberikan apa yang saudara harus lihat atau saudara cari jawaban-jawaban tadi di mana, tapi membentuk bagaimana saudara melihat. Dan itu pengaruhnya sangat besar ya saudara, bahwa saudara pengennya, saya ada satu teman pernah bilang ya, saya nggak ngerti loh Alkitab itu katanya buku jawaban hidup. Tapi kalau saya bergumul tentang sesuatu ya, saya bergumul tentang loneliness. Kan enak kalau misalnya di belakang itu ada urutan tema ya. Untuk loneliness buka halaman sekian. Untuk patah hati mau bunuh diri buka halaman sekian. Untuk mencari kiat sukses buka halaman sekian. Itu kan lebih gampang. Yang ini nih bingung nih mau cari tentang mental health, isunya di mana ya, jawabannya di mana, kan bingung ya saudara. Nanti ceritanya cerita tentang Daud, cerita tentang Yusuf, tentang 5 roti 2 ikan tuh dari mana gitu. Akan lebih enak ya kalau Tuhan menata Alkitab itu dengan sistematis dan tematis. Sistematis, tematis. Saudara tinggal look for the right answer at the right place. Tapi Alkitab nggak datang demikian. Alkitab datang dengan cerita. Iya, cerita mengubah kita, nggak dapat jawabannya. Saudara salah. Saudara salah kalau kita berpikir ya. Ini saya belajar ini dari anak saya, dari kisah hidup, pengalaman. Bahwa cerita itu narasi ya, yang datangnya perumpamaan. Kenapa Yesus kasih perumpamaan sangat-sangat banyak? Karena itu ternyata lebih efektif dibanding kasih peraturan-peraturan yang eksplisit. Saya kayaknya pernah kasih ilustrasi ini bertahun-tahun yang lalu, tapi sangat teringat karena berkesan gini. Istri saya bawa anak saya yang masih kecil itu ke supermarket dan dia selalu bisa hilang-hilang sendiri. Kalau istri saya lagi pilih-pilih sayuran segala macam tuh anak nggak tahu ngelayapan kemana, lalu dicari-cari hilang gitu ya. Dan biasa di Jakarta takut diculik lah, takut diambil ginjalnya, takut apa, pokoknya nggak boleh hilang lah, harus deket-deket gitu. Jadi dia selalu bilang kamu jangan kemana-mana ya, jangan kemana-mana gitu. Kamu deket ini, tapi tetap aja tuh anak kelayapan gitu. Sampai satu hari biasa kita punya habit bacain cerita. Anak-anak cerita, lalu ada satu buku cerita namanya Bruno Gets Lost. Bruno Gets Lost gitu ya. Nah ini nih, The Power of Story. Jadi ceritanya si Bruno kecil ini dibawa sama mamanya
ke supermarket dan dia dibilang jangan jauh-jauh ya Bruno. Oke mama. Terus Brunonya waktu mamanya pilih sayur, dia lihat di lorong mainan. Ada banyak mainan. Maka dia mulai berjalan ke mainan. Mama masih ada, masih terlihat. Dia main-main. Mama masih ada. Terus dia makin lama makin ini udah gak lihat mamanya lagi. Udah seru-seru main. Terus dia lihat mama hilang. Terus dia jalan ke tempat mamanya, sayur udah gak ada. Ke tempat daging gak ada. Lalu ke mana-mana terus dia nangis-nangis. Dia ini ya, dia merasa lost gitu. Dan nangis-nangis, lalu ada satpam yang menemukan dia gitu. Little Bruno, kamu kenapa? Ya saya hilang, saya takut. Oh jangan takut ya, mari saya bantu kamu menemukan mama kamu. Lalu sama satpam dibawa ketemu mamanya. Wah Bruno bersuka cita, the end, happy ending. Gitu ceritanya ya saudara. Setelah itu ya udah dia move on, cerita-cerita yang lain besokannya. Sampai istri saya bawa ke supermarket. Tumben-tumben tuh anak gak ngelayapan. Dia gandengan tangan sama mamanya terus gitu ya. Terus ditanya, kok tumben ada angin timur mana gitu kan. Kok tumben hari ini beda gitu. Nah terus dia bilang, saya lupa anak yang mana ini ya. Anak yang pertama kali ya. Sing-sing gak mau lost seperti Bruno. Mamanya bingung, Bruno apa ini? Bruno apa gitu ya. Sampai udah pulang, terus baca berita lagi, terus baru ketemu itu buku cerita. Oh ini toh gitu ya. Saudara bisa lihat gak? Mamanya sampai berbusa bilang jangan kemana-mana, jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Doesn't work saudara. Institution, law, legal, doesn't work. Tapi tuh anak dengar cerita Bruno satu kali. Langsung dia bisa melihat, wah saya seperti Bruno. Saya gak mau hilang, nanti saya sengsara, saya nangis. Nah dia bisa melihat hal tersebut saudara. Nah itu yang sepertinya saudara, kita kalau membaca Alkitab itu bukan Alkitab ngomong apa kepada situasi problem saya. Tapi kita diajak masuk ke dalam dunianya Alkitab, ke dalam kisahnya Alkitab. Dan kita menemukan there's a big world dan kita bukan pusatnya, tapi kita menemukan di situ kita mempunyai tempat, kita berada di situ. Saudara tahu C.S. Lewis, dia menulis buku mungkin 40-an lebih. Seorang penulis yang sangat brilian, C.S. Lewis dari Inggris. Pemikirannya sangat-sangat tajam. Bukunya yang terkenal seperti misalnya Mere Christianity, seperti Screwtape Letters, Problem of Grief, itu sangat-sangat amazing ya dalam pemikirannya. Tapi saudara tahu karya C.S. Lewis yang paling terkenal dan paling famous itu apa? Iya, The Narnia. Terutama adalah The Lion, The Witch, and the Wardrobe. Saudara kalau belum nonton film itu nontonlah, kalau belum baca bacalah, karena itu novel pendek, saudara bisa nonton ya. Udah dibikin filmnya sama Disney. Lalu juga kalau saudara baca juga itu novel pendek gitu ya. Yang menarik adalah cerita tentang ini. Mereka ini ya, 4 anak ini ya, Peter, Susan, Edmund, dan Lucy. Mereka masuk ke dunia Narnia, dunia magical, dunia yang luar biasa itu lewat wardrobe ini. Tapi setiap kali mereka udah keluar terus mereka masuk lagi tuh nggak bisa gitu ya. Itu just a normal wardrobe. Tapi ketika ada satu momen mereka masuk dan mereka terhisap masuk, terus mereka seakan-akan lihat kok ada salju, kok ada dunia yang lain. Nah kira-kira ini yang saudara saya pengen coba cerita ya. Bahwa bagaimana Alkitab itu mungkin bukan buku quick answer yang saudara bisa refer sistematis dan tematis. Tapi lebih seperti wardrobe yang membawa saudara ke dunia di mana ada Aslan berada di situ ya. Di mana saudara setelah keluar ya, mereka tetap usianya sama, tapi mereka berkata satu hal, the world is still the same, but we are not longer the same. Kita semua sudah jadi orang yang berbeda. Mereka sebelum masuk ke dunia Narnia, mereka berantem, mereka anak ingusan, mereka immature. Mereka masuk ke dunia Narnia, mereka keluar, mereka sudah jadi orang-orang yang dibentuk melalui pertemuan mereka dengan sang Aslan, the King, the Lion. Bagaimana
kutipan terakhir saya, bagaimana kalau saudara membaca kisah narasi Torah, saudara dibentuk bukan untuk melihat, not seeing different things, but seeing things differently. Not doing different things, but doing things differently. Bagaimana kalau Torah itu bukan hanya memperlihatkan hal-hal yang baru buat saudara, tapi saudara bisa melihat dengan cara yang baru. Bukan saudara dituntut untuk melakukan tindakan-tindakan atau hal-hal yang asing yang baru, tapi saudara melakukan hal-hal yang saudara kerjakan sekarang ini di dalam pekerjaan saudara, tapi dengan differently, dengan attitude yang berbeda, dengan cara pandang yang berbeda. Karena saudara ketika masuk ke Alkitab, kita sudah bertemu dengan Sang Raja. Itulah yang saya ingin bagikan supaya kita bisa mencintai Torah. Kita tidak langsung skip and continue. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami diingatkan bahwa firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang kekal, firman yang kami harus belajar satu lagi, firman yang indah, firman yang berbijaksana, firman yang tidak memberikan super mie indomie instan untuk kami langsung kunyah, tetapi membentuk kami terus-menerus menjadi orang yang berbijaksana, yang boleh melihat dengan kacamata yang berbeda dan menanggapi dengan sikap yang berbeda. Terima kasih ya Bapak, berkatilah setiap dari kami sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang hanya mencari hal-hal yang permukaan dengan cara yang instan, tapi kami bersedia menjadi umat yang dibentuk oleh Torah, menjadi orang-orang yang bijaksana sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.